Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi dengan Ko Amar, tentunya masih di Mars TV. Hari ini masih ditemani orang yang sama. Kita akan bercerita, berdiskusi perihal kasus hukum yang dijalani oleh Syekh Panji Gumilang. Sudah sejauh apa? Baiklah, mari kita sambut Abang Da Rahmat Syawal. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Sebelum kita mulai perbincangan, Ya. aku teringat sebuah media. Ya. Medianya aku sebutkan aja ya, biar kawan-kawan juga tahu. Contoh itu media itu berasal dari Network ID, yang mana isi media tersebut memberitakan cerita tentang Syekh Panji Gumilang itu meninggal, bahkan dieksekusi mati, yang mana pada kanal YouTube tersebut itu bahkan mencatut nama seorang pejabat Republik Indonesia. Nggak tanggung-tanggung loh, Bang. Di situ ada orang nomor 1 Indonesia yang dia sebutkan gitu. Nah, Presiden Jokowi ya. Ya benar. Berita hoax tentunya ya, hoax. Karena di situ dikabarkan bahwa Panji Gumilang dieksekusi mati di sebuah pulau lah. Kemudian diberitakan Jokowi dan jajarannya ikut melayat ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya ini kan sebenarnya melanggar Undang-Undang ITE. Jadi yang selama ini juga polisi dalam hal ini Barreskrim menjerat Panji Gumilang di samping penodaan agama juga Undang-Undang ITE. Ya kenapa nggak ini diselidiki, diperiksa? Ini kan pelanggaran, menyebarkan berita kebohongan. Ya beliau belum meninggal, beliau masih sehat walafiat. Kita ketahui bahwa beliau ini kan ditahan di Barreskrim Polri awalnya 20 hari, kemudian diperpanjang 40 hari. Jadi tanggal 30 September 2023 beliau itu sudah ditahan selama 60 hari. Jadi berita itu hoax ya, tidak benar, berita kematian Syekh Panji Gumilang. Yang disayangkan ya kenapa polisi nggak bekerja dalam hal ini. Apa menunggu ada laporan ya kan? Nah, kalau memang polisi itu bekerja ya ini ditindak. Udah banyak itu videonya, nggak hanya tentang kematian Syekh Panji Gumilang, berita yang lain juga yang dikatakannya ya, di situ ada ternak babi, mungkin ada mayat, bunker ya, macam-macam. Itu berita hoax semua itu. Intinya merugikan baik individual daripada Syekh Panji Gumilang sendiri Ya. ataupun bagi Al Zaitunnya sendiri ya, selaku pondok pesantren ya, Bang ya. Jelas mereka dirugikan Ya, Bang ya. Nah, lanjut nih, Bang. ya. Itu bagaimana sih, Bang, melihat ya, sudah 60 hari nih Ya. Syekh Panji Gumilang ditahan dan sampai sekarang itu masih tetap ditahan. Apakah ini tidak termasuk kategori pelanggaran prosedur dalam hal berita acara hukum pidana? Ya, memang sejauh ini Abang belum memahami sampai di situ sejauh mana pelanggaran ini ada pada pihak Barreskrim. Cuman yang kita ketahui kan awalnya beliau ditahan 20 hari untuk penyidikan. Setelah penyidikan berkas diserahkan ke kejaksaan, namun kemudian kejaksaan mengembalikan ke Barreskrim karena berkasnya belum lengkap, lalu ditambahlah perpanjangan tahanan 40 hari. Nah ini kan sudah dikembalikan berkas ke kejaksaan. Berkas dalam hal ini ya masalah pidana penistaan agama dan Undang-Undang ITE. Kalau yang masalah TPP, tindak pidana pencucian uang kan jelas belum sampai pada tersangka beliau, hanya
penyelidikan, belum ke penyidikan gitu kan. Nah, artinya ini tinggal kejaksaan melihat berkas ini. Berkas ini apa layak untuk disidangkan? Mungkin kejaksaan akan memeriksa berkas ini, ada masanya, waktunya paling lama itu 20 hari atau 21 hari. Berarti kan akhirnya Panji Gumilang tambah lagi penahanan ini. Nah, kalau abang secara pribadi melihat, seharusnya ini polisi atau Barreskrim nggak usah malu lah. Artinya kasus ini sudah jelas, gitu. Sudah jelas. Hanya ada dua kemungkinan gitu. Pertama, kalau kita lihat di masyarakat kan, itu sebenarnya sudah bisa Barreskrim mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyelidikan. SP3 ya? SP3. Karena NU Jakarta dalam hal ini ketua lembaga Bahsul Masail LDM itu Pak Mukti Ali, Kiai Haji Mukti Ali, dan jajarannya telah mengadakan Bahsul Masail. Itu menyangkut hal-hal yang dipermasalahkan MUI kepada Al Zaitun, sudah dibahas oleh mereka, termasuk pernyataan Syekh Panji yang mengatakan qala Rasulullah fil Quran. Itu sudah dibahas, ada 3 pendapat ulama. Nah, salah satu pendapat ulama sesuai dengan pernyataan Syekh Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk makna, tidak terinci harfiahnya, hurufnya, bahasanya. Jadi Nabi Muhammad lah yang mengkalamkan itu dalam bahasa Arab. Jadi tidak bertentangan pendapat Panji Gumilang sebenarnya dengan pendapat ulama terdahulu. Ini terdapat di kitab Al-Itqan karangan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, salah satu tokoh mufassir penafsir Al-Quran. Jadi bisa diberlakukan yang namanya restoratif justice gitu. Nah, kalau tidak mau SP3, alternatif kedua, Barreskrim harus menyatakan, memberi pernyataan bahwa masalah ini sudah selesai dengan restoratif justice. Artinya pengadilan ini dilakukan oleh masyarakat gitu, dalam bahsu masalah itu. Jadi, nah kalaupun nanti kejaksaan akhirnya juga mensidangkan, artinya berkas yang dituangkan oleh Barreskrim sudah dinyatakan lengkap dan disidangkan, saya yakin di persidangan juga pasti Syekh Panji Gumilang ini bebas gitu. Karena tanpa disidangkan pun sudah selesai masalah ini gitu. Ya. Jadi tinggal jaksanya gitu. Ini kan seperti digantung ini. Oke. Ada lagu menggantung gitu jadinya. Milih Guslo ya, milih Guslo. Guslo. Antara Gantung. mau diteruskan atau tidak. Sebaiknya ya udahlah restoratif justice saja gitu. Ini kan seperti dalam video kita beberapa yang lalu, bahwa sepertinya MUI ini ada syarat gitu. Boleh diampuni asal Syekh Panji Gumilang taubat dan lain sebagainya. Aku sendiri tentu punya analisa ya, baik juga mungkin kawan-kawan kita di penonton setia Mars TV juga tentu punya analisis tersendiri perihal kasus yang dialami oleh Syekh Panji Gumilang. Jadi terkadang terpikir bahwa seolah-olah Panji Gumilang ini seperti tahanan politik, seperti tahanan politik di era Orde Baru, yang mana kita ketahui para tahanan politik itu kenapa dia ditahan? Ya itu dikarenakan memang mempengaruhi atau membuat stabilitas negara menjadi tidak kondusif, menjadi bahaya, negara dalam ancaman. Namun kenapa ini harus terjadi kepada sosok guru, sosok seorang pendidik, sosok seorang yang memang memiliki toleransi yang cukup tinggi, bahkan diakui di berbagai negara di luar sana. Apakah ini sama seperti tahanan politik? Iya, tahanan politik itu kan terkadang mereka dinyatakan bersalah tanpa peradilan. Seperti itu kita nilai kan. Ada juga video-video hoax tadi menggiring opini bahwa Panji Gumilang ini bersalah, dihukum mati juga. Itu keinginan mereka kan. Sebenarnya apa sih salahnya beliau gitu? Ternyata dalam masa itu beliau nggak ada masalah. Dia
kalau secara pribadi, abang menilai ini ada sentimen. Selama ini kan kita ketahui, walaupun tidak tertulis secara tulisan dalam negara ini kan punya mazhab juga, punya kecenderungan aliran apa yang dia sukai atau dia jalankan, Atau yang dia yakini. diyakini. Kalau kita lihat pemerintah kita, masa pemerintahan Jokowi, ini bisa dibilang mazhab pemerintah itu mazhab kalangan, ya saya sebutlah gitu, Nahdlatul Ulama, mazhab yang dianut, karena terbukti wakil presiden itu jelas ketua MUI yang lama itu Amin, beliau adalah bagian dari NU. Kemudian banyak menteri yang juga kita katakan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, juga kader atau berasal dari warga NU, kemudian Menteri Agama gitu. Jadi yang selama ini mengkampanyekan tentang toleransi ataupun moderasi ya, beragama, itu kan dari kalangan NU gitu. Yang basis pondok pesantren juga selama ini kan dari kalangan NU. Nah, tiba-tiba muncul sosok Panji Gumilang yang memang menggema gitu. Beliau lebih dikenal oleh agama-agama lain dan juga sering mendatangkan tokoh agama-agama lain di pondok pesantrennya. Jadi seolah semacam ada saingan merebut julukan sebagai tokoh bapak toleransi atau tokoh moderasi beragama gitu. Karena kedepannya memang yang paling cocok di Indonesia ini adalah pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Selama ini diklaim Islam rahmatan lil alamin itu berasal dari pemahaman NU. Tapi ternyata ada pihak lain gitu, pihak lain, kita katakanlah Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, yang juga membawa misi itu, misi rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat masjidnya kan dinamakan Masjid Rahmatan lil Alamin, dan sikap dia pun kepada lain agama-agama selain Islam juga bersahabat gitu. Maka tak salah kalau dibilang beliau itu seperti pengganti Gus Dur gitu, bapak toleransi. Nah, semacam ada persaingan di situ. Jadi ada persaingan politik untuk merebut menjadi masa pemerintah. Jadi beliau sengaja dijegal, ya kan, dikriminalisasi. Bukan berarti saya mengatakan dalangnya NU, bukan ya. Bukan berarti demikian. Karena kan pesaing ini kan sesuai dengan yang bidangnya masing-masing. Misalnya pesaing orang yang berjualan mie ayam, ya pesaingnya sesama itu juga, gitu kan, mie ayam juga. Nah, begitu juga di kalangan tingkat ulama, ada persaingan juga untuk merebut hati menjadi yang disukai atau yang diinginkan. Nah, jadi kabar terakhir kayak kita dengar Forum Ulama Tasikmalaya akan mencabut laporannya. Kan dari 3 orang yang melapor hanya tinggal 1 gitu, dari Kiai Haji Abdul Goni ya, yang dia membawa atas nama Forum Ulama Tasikmalaya. Mereka akan mencabut laporan asal Syekh Panji Gumilang ini bertobat apa begitu kan? Dan tobat itu harus dibuat surat, semacam surat taubat gitu, surat pernyataan bersedia dibimbing oleh MUI. Seolah-olah MUI ini kan mau menjadi pengesah keislaman seseorang, menentukan seorang benar dan salah. Gugatan Syekh Panji Gumilang pada Anwar Abbas sudah dicabut dan beliau pun sudah berdamai dengan Panji Gumilang. Jadi udahlah, tinggalkanlah. Artinya polisi tak usah lagi melihat perkara ini berdasarkan sentimen politik. Kalau memang sudah jelas ini sudah bisa dinyatakan selesai dengan restoratif justice tadi, sudah itu dilakukan, atau S3 atau sidangkan, jangan digantung gitu. Sidang segera, kejaksaan menyatakan berkasnya sudah layak untuk sidangkan. Kita pun mau lihat di persidangan gitu, bagaimana penuntut yang menyatakan beliau bersalah ini dipermalukan nanti oleh Syekh Panji Gumilang gitu. Karena sudah nyata NU Jakarta sendiri dalam lembaga Bahsul Masail sudah menyatakan
itu tidak ada masalah dengan keyakinan saya Panji Gumilang. Jangan digantung kasusnya. Berarti ini harus disegerakan ya Bang ya. Segerakan. Jika pun memang harus diadakan pengadilan, harus memang jatuh ke meja peradilan, maka gelar ya Bang ya. Walaupun sebenarnya sih kawan-kawan semua ini sedikit rada membingungkan, dikarenakan yang namanya keyakinan itu kan berasal dari pemikiran. Nah, sayangnya di negara kita ini yang katanya negara demokrasi, negara yang katanya toleran kepada agama yang lain, walaupun kita ketahui negara Indonesia merupakan dominannya adalah Muslim, namun itu seorang yang meyakini sesuatu yang itu berasal dari pemikiran itu harus dihadapkan di meja peradilan. Seharusnya yang namanya sebuah pemikiran ya itu dibawa ke forum akademis, ya di kampus, di situ harusnya diuji, harusnya Bang gitu. Nah, itu mungkin penutup kita di hari ini Bang. Kabar terbaru kan gugatan perdata kepada Rocky Gerung yang sempat disidangkan akhirnya nggak jadi disidangkan, akan diselesaikan di forum akademis. Ya betul. Ya itu kan tadi karena kan itu sebuah keyakinan kan berangkat dari pemikiran. Maka pemikiran itu ya harus dibatalkan juga kalau memang itu salah, bukan harus dihadapkan di meja peradilan gitu. Nah juga kita juga mau pesankan ya Bang ya kepada para penonton Mars TV tentunya yang menyaksikan siaran ini, yang menyaksikan kanal YouTube Mars TV, bahwa jadilah orang yang bijak. Jangan memakan mentah-mentah berita hoax. Berita hoax tuh itu harus diuji. Saya teringat sebuah berita yang dulu pernah diceritakan oleh Alan Sokal, bahwa hoax itu ternyata untuk sebagai penguji. Penguji apa? Hoax itu memang berita bohong yang memang sengaja untuk diuji kepada siapa? Kepada pimpinan redaksi dan juga kepada penerima berita gitu. Supaya apa? Supaya semua kita yang membaca berita pada saat itu ya harus berpikir ini benar apa tidak beritanya. Jadi jangan menelan mentah-mentah ya Bang ya. Karena kita banyak lihat Bang, seperti tadi di awal kita mulai, bahwa banyaknya berita hoax yang mengatakan Syekh Panji Gumilang udah mati, meninggal, bahkan dieksekusi mati, segala macam gitu. Nah, juga yang kembali membagikan dan mengelek. Aduh, ini sangat luar biasa. Saya mohon atensi daripada pemirsa Mars TV. Kita di sini mengharapkan dengan adanya channel kita Bang ya, channel Mars TV ini itu sebagai channel pembanding untuk menjadi tolak ukur benar apa tidaknya suatu berita. Terima kasih Bang, kalau gitu Bang, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persatuan. Ahad.